Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bersama tim akan mempresentasikan proyek berjudul Deteksi Buah Lokal Indonesia menggunakan TensorFlow dan Convolutional Neural Network atau CNN. Pada penelitian ini, kami mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang mampu mengenali berbagai jenis buah lokal Indonesia secara otomatis melalui gambar. Selanjutnya, latar belakang. Indonesia memiliki banyak jenis buah lokal yang beragam, namun tidak semua masyarakat dapat mengenali buah-buah tersebut hanya berdasarkan bentuk atau tampilannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami memanfaatkan teknologi artificial intelligence, khususnya deep learning, untuk melakukan identifikasi buah secara otomatis. Sistem yang kami bangun menggunakan TensorFlow dan metode CNN dengan pendekatan transfer learning menggunakan arsitektur MobileNet V2 agar proses klasifikasi menjadi lebih akurat dan efisien. Selanjutnya, tujuan penelitiannya di sini ada 3. Pertama, membangun model klasifikasi buah lokal Indonesia menggunakan TensorFlow dan MobileNet V2 berbasis CNN. Kedua, mengimplementasikan model tersebut ke dalam aplikasi web menggunakan Streamlit sehingga pengguna dapat melakukan prediksi secara langsung melalui browser. Ketiga, mengevaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, presisi, dan recall. Selanjutnya, sistem yang kami kembangkan mampu mendeteksi 8 jenis buah lokal Indonesia. Di sini ada bisbul, ada cempedak, jamblang, kepel, matoa, menteng, mundu, dan namnam. 8 kelas buah ini dipilih sebagai objek klasifikasi dalam penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya, dataset diperoleh dari berbagai sumber internet, termasuk Kaggle dan beberapa situs web penyedia gambar. Terdapat total sekitar 2.400 gambar yang terdiri dari 8 kelas buah, dengan kurang lebih 300 gambar untuk setiap kelas. Data kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk validation. Pembagian ini dilakukan agar model dapat belajar dengan baik sekaligus diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan dataset dan processing data, seperti resize gambar menjadi 224 kali 224 pixel, normalisasi, dan augmentasi data. Tahap kedua adalah pelatihan model menggunakan TensorFlow dan MobileNet V2. Tahap ketiga yaitu evaluasi performa model. Dan tahap terakhir adalah deployment ke aplikasi web Streamlit sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi buah secara real-time. Slide 7, arsitektur model. Model yang digunakan adalah MobileNet V2 dengan metode transfer learning. Alur kerjanya dimulai dari gambar input berukuran 224 kali 224 pixel yang masuk ke backbone MobileNet V2. Kemudian fitur-fitur penting diekstraksi menggunakan global average pooling dan dense layer. Terakhir, lapisan softmax menghasilkan prediksi ke dalam salah satu dari 8 kelas buah yang tersedia. Pemilihan MobileNet V2 dilakukan karena ringan, cepat, dan memiliki performa yang baik untuk klasifikasi gambar. Selanjutnya ada proses training. Pada proses ini, kami menggunakan beberapa parameter utama. Jumlah epoch yang digunakan adalah 10 dengan batch size 32. Optimizer yang digunakan adalah Adam dengan learning default sebesar 0,001. Ukuran input gambar adalah 224 kali 224 pixel dan output model berupa 8 kelas buah lokal Indonesia. Konfigurasi ini dipilih untuk memperoleh keseimbangan antara kecepatan pelatihan dan akurasi model. Hasil learning berdasarkan training, terlihat bahwa akurasi model tersebut meningkat seiring bertambahnya epoch. Training akurasi mencapai sekitar 85%, sedangkan validation akurasi stabil sekitar 75%. Selain itu, nilai loss terus menurun selama proses pelatihan.
yang menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola dari dataset dengan cukup baik tanpa indikasi overfitting yang signifikan. Di sini selanjutnya ada evaluasi model. Setelah diproses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan dataset validasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh akurasi 92%, precision sebesar 90%, recall sebesar 89%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali dan mengklasifikasi buah lokal Indonesia. Oke, selanjutnya adalah implementasi sistem. Implementasi sistem model yang telah dilatih kemudian diimplementasikan ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit. Pengguna cukup mengunggah gambar buah melalui halaman web. Sistem akan memproses gambar menggunakan model MobileNet itu dan menampilkan hasil klasifikasi beserta nilai confidence score secara otomatis. Dengan demikian, sistem menjadi lebih mudah digunakan oleh pengguna umum. Selanjutnya adalah demo hasil prediksi. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil prediksi model TensorFlow pada beberapa gambar buah lokal, di mana model menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam mengklasifikasikan setiap jenis buah. Yang pertama, buah 66 berhasil dikenali dengan confidence sebesar 99%. Kemudian ada buah cempedak dengan confidence 98%. Dan selanjutnya ada matoa dengan confidence 97%. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali karakteristik visual dari masing-masing buah dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan sistem ini. Yang pertama, mudah digunakan oleh pengguna umum tanpa keahlian teknis. Yang kedua, prediksi berlangsung secara cepat dan responsif. Yang ketiga, dapat diakses dari berbagai perangkat dikarenakan berbasis web. Nah, kekurangannya juga ada, yaitu yang pertama, bergantung pada kualitas gambar input yang diunggah. Kemudian ada dataset yang masih terbatas jumlahnya dan variasinya. Kemudian ada beberapa buah dengan bentuk yang mirip dan dapat menyebabkan kesalahan prediksi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi buah lokal Indonesia menggunakan TensorFlow yang berbasis MobileNet itu berhasil dikembangkan dan diimplementasikan dengan baik. Model mampu mengenali 8 jenis buah lokal Indonesia dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, sistem berhasil diterapkan ke dalam aplikasi web yang mudah digunakan oleh pengguna. Kedepannya, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan menambah jumlah variasi dataset agar performa model menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi. Di sini terdapat tampilan utamanya. Oke, pertama-tama kita cari dahulu. Kita cari dahulu gambarnya. Akan ini yang dimana bisbul. Ini terdapat gambar aslinya. Kemudian di sini ada gambar setelah diproses ya. Nah, kemudian hasilnya akan muncul di sebelah kanan. Di sini kita dapat melihat buah ini bisbul dengan tingkat keyakinan yaitu 99,8%. Ini ada nama buahnya, asalnya dari mana, deskripsinya, kemudian ada fakta menariknya. Kita coba sekali lagi dengan gambar yang berbeda, atau 2 kali lagi dengan gambar yang berbeda. Sekarang kita cek yaitu cempedak. Di sini tingkat keyakinannya 100%. Karena cempedak sendiri itu bentuk buahnya dan kulit teksturnya itu berbeda. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Azmi.
Di sini saya akan menjelaskan codingan yang digunakan pada proyek ini. Yang pertama, program aplikasi. Program ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengklasifikasikan buah lokal Indonesia menggunakan kecerdasan buatan. Pada bagian awal, program memanggil beberapa library yang diperlukan. Library tersebut digunakan untuk membuat tampilan website, membaca gambar, mengolah data gambar, dan menjalankan model kecerdasan buatan. Selain itu, gambar juga diproses terlebih dahulu agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh model. Selanjutnya dilakukan pengaturan tampilan aplikasi seperti judul halaman, ikon, dan tata letak agar lebih rapi dan nyaman digunakan. Setelah itu, program memuat model yang sebelumnya sudah dilatih. Model ini hanya dimuat satu kali ketika aplikasi dijalankan, sehingga proses prediksi menjadi lebih cepat. Program kemudian membaca daftar nama buah yang digunakan sebagai acuan hasil prediksi. Dengan demikian, hasil yang diberikan AI dapat ditampilkan dalam bentuk nama buah, bukan berupa angka. Selanjutnya, terdapat data informasi setiap buah yang berisi asal daerah, deskripsi singkat, dan fakta menarik. Informasi ini akan muncul setelah proses klasifikasi selesai. Program juga menggunakan CSS untuk mempercantik tampilan aplikasi, mulai dari warna, ukuran tulisan, tombol, hingga tampilan hasil prediksi agar lebih menarik bagi pengguna. Pada bagian utama, pengguna dapat mengunggah gambar buah. Setelah gambar dipilih, program akan membacanya, mengubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel, kemudian menampilkan gambar asli dan gambar yang sudah diproses. Selanjutnya, gambar diubah menjadi data yang dapat dipahami oleh model. Setelah itu, model melakukan proses prediksi untuk menentukan jenis buah yang paling sesuai. Hasil prediksi kemudian dipilih berdasarkan nilai keyakinan tertinggi. Nilai tersebut juga ditampilkan dalam bentuk persentase agar pengguna mengetahui tingkat kepercayaan model terhadap hasil. Jika informasi buah tersedia, aplikasi akan menampilkan nama buah, tingkat keyakinan asal buah, deskripsi singkat, dan fakta menarik. Apabila informasi belum tersedia, aplikasi akan menampilkan pemberitahuan kepada pengguna. Terakhir, aplikasi bagian penutup yang menjelaskan bahwa sistem ini dibuat sebagai media edukasi untuk mengenalkan buah-buah lokal Indonesia. Selanjutnya, penjelasan program training. Program ini digunakan untuk melatih model kecerdasan buatan agar mampu mengenali 8 jenis buah lokal Indonesia menggunakan MobileNet V2. Pada bagian awal, program memanggil beberapa library yang dibutuhkan untuk proses pelatihan model, mengolah data, serta membuat grafik hasil pelatihan. Selanjutnya ditentukan lokasi data yang akan digunakan, yaitu data untuk pelatihan atau train, dan data untuk pengujian atau validation. Ukuran gambar disamakan menjadi 224 kali 224 pixel agar sesuai dengan kebutuhan model. Selain itu, ditentukan juga jumlah gambar yang diproses setiap tahap dan jumlah pengulangan proses pelatihan sebanyak 20 kali. Berikutnya dibuat proses pre-processing dan augmentasi data. Augmentasi dilakukan dengan memutar gambar, memperbesar atau memperkecil gambar, serta membalik gambar secara horizontal. Tujuannya adalah menambah variasi data sehingga model dapat mengenali objek dengan lebih baik dan mengurangi resiko overfitting. Sementara itu, data validasi hanya diproses tanpa augmentasi agar hasil evaluasi lebih akurat. Setelah itu, seluruh gambar dibaca secara otomatis berdasarkan folder masing-masing kelas. Program juga menyimpan daftar nama buah yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi saat menampilkan hasil prediksi. Tahap berikutnya adalah memuat model MobileNet V2 yang sudah memiliki kemampuan dasar dalam mengenali berbagai objek. Dengan menggunakan model ini, proses pelatihan menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan model dari awal. Kemudian beberapa bagian model asli dibekukan agar tidak berubah selama pelatihan. Setelah itu ditambahkan beberapa layer baru yang berfungsi mempelajari karakteristik khusus dari buah-buah lokal Indonesia. Selanjutnya dikompilasi dengan menentukan metode optimasi, perhitungan kesalahan, dan ukuran performa yang digunakan selama proses pelatihan. Proses training kemudian dijalankan selama 20 epoch. Pada setiap epoch, model belajar dari data pelatihan dan hasilnya dievaluasi menggunakan data validasi untuk mengetahui tingkat akurasi model terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Setelah proses pelatihan selesai, model disimpan sehingga dapat langsung digunakan oleh aplikasi.
tanpa perlu melakukan training ulang. Terakhir, program membuat grafik akurasi dan loss selama proses pelatihan. Grafik ini digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan model dan menjadi dokumentasi hasil training yang dapat dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.